Memahami Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 48 yang adalah bahan renungan pada Jumat Agung ini, tentunya alangkah lebih baiknya jika kita membandingkan dengan beberapa ayat yang paralel, baik itu dalam Matius, Markus, dan juga Yohanes. Dari beberapa catatan yang ada, kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama adalah kegelapan yang melanda bumi kurang lebih 3 jam, dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Ini bukan hal yang biasa, ini juga bukan hal yang lumrah dan bukan hal yang alami. Karena ditengarai bahwa Paskah itu dilaksanakan pada saat-saat bulan purnama, di mana kemungkinan untuk terjadinya gerhana matahari total, gerhana bulan total itu mustahil. Tetapi hal ini terjadi. Ini adalah simbol daripada bagaimana, betapa hebatnya dosa yang sudah merajalela atas muka bumi ini, atas dunia ini. Itu harus menenggelamkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dengan sukarela, anak Allah yang tunggal itu harus menanggung semua kegelapan itu sendirian di atas kayu salib. Ini simbol tentang bagaimana Yesus Kristus menanggung beban dosa itu, menanggung kegelapan itu. Dan ini adalah bukti kesetiaan Allah di dalam mengeksekusi janji-janjinya. Bahwa satu-satunya cara penyelesaian masalah dosa manusia, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, harus menanggung penderitaan, menanggung hukuman, menanggung murka Allah. Dan itu dikerjakan, itu dilaksanakan oleh Allah sendiri di atas kayu salib. Hal yang kedua yang terjadi sesuai dengan laporan kitab suci bahwa tabir yang ada di dalam bait Allah yang selama ini menjadi pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, itu terbelah menjadi 2 bagian dari atas sampai ke bawah. Ini juga bukan hal yang biasa, bukan hal yang lumrah, dan bukan hal yang alami. Karena tabir itu terbuat dari kain yang paling terbaik, kain lenan yang dipilih oleh ahli tenun. Dan ditafsir oleh para penafsir itu adalah kain yang senyawa. Maka kemungkinan untuk terbelah menjadi 2 bagian adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi terjadi. Kain itu berfungsi untuk membatasi ruang maha kudus. Karena ruang maha kudus itu tidak sembarangan dimasukin oleh siapapun. Itu hanya berhak dimasuki oleh imam besar yang datang sekali-sekali untuk membawa semua dosa orang-orang Israel untuk menghadap Allah, memohon pengampunan dari Allah. Dan sekarang apa yang terjadi? Allah menunjukkan sesuatu tindakan yang luar biasa dan spektakuler. Terbelahnya kain itu dari atas ke bawah itu menyimbolkan tentang bagaimana Allah mau datang ke dalam dunia, membalikkan keadaan itu. Kalau selama ini orang yang datang kepada Allah memohon pengampunan, sekarang Allah memberikan pengampunan. Allah yang datang kepada manusia. Ini teologi yang benar, Bapak Ibu. Bukan kita yang menghadap Tuhan, bukan kita yang datang kepada Allah untuk mendapatkan pengampunan, bukan. Tapi Allah lah yang memberikan kita pengampunan. Yang ketiga, sesuai dengan laporan penulis Injil Matius, bahwa bukan hanya kegelapan yang terjadi, bukan hanya tabir yang terbelah yang terjadi, tapi ada gempa bumi. Bukit-bukit itu terbelah dan kuburan-kuburan itu terbelah. Itu laporan Matius. Artinya apa? Kematian Yesus di atas kayu salib itu berdampak bukan hanya kepada manusia yang hidup,
Tapi kepada orang yang sudah meninggal pun, orang yang sudah mati pun, ketika mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekiranya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka juga akan mengalami cinta kasih Tuhan. Mereka juga akan mendapatkan berkat. Mereka juga akan mendapatkan anugerah daripada Allah yang telah berkarya itu melalui penebusan di atas kayu salib. Dan sekali lagi, ini adalah karya Allah. Salib itu karya Allah. Salib itu adalah tindakan cinta kasih Allah, di mana murkanya itu terjadi di atas kayu salib, dan murka itu harus ditanggung oleh anaknya yang tunggal, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, menanggung semua penderitaan itu akibat daripada dosa manusia itu di atas kayu salib sendirian. Dan itu mendatangkan berkat bagi setiap kita. Sehingga apa yang terjadi? Kepala pasukan yang menyaksikan kejadian itu, dia memuliakan Allah. Dan kita tahu bahwa kepala pasukan itu kan orang Roma, orang kafir, bukan daripada keturunan Israel. Tapi sekarang bisa melihat karya Allah. Meskipun memang keberadaannya di tempat itu adalah karena tugas. Tapi inilah cinta kasih Allah. Orang kafir, orang luar, orang yang bukan keturunan Israel, sekarang melihat kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan orang itu mewakili kita, Bapak Ibu. Sekarang juga kita bisa menyaksikan kemuliaan Allah. Padahal kita bukan keturunan daripada Israel. Ini Allah sekarang mau menunjukkan cinta kasihnya yang luas dan luar biasa. Orang-orang Israel tidak boleh menganggap diri bahwa mereka spesial, hanya bagi mereka lah Allah ingin berkarya. Tidak. Sekarang cinta kasih Allah itu, karya Allah itu kepada semua. Dan setiap orang sekarang bisa, berhak, punya kesempatan untuk melihat kebesaran Allah, cinta kasih Allah. Dan sesuai dengan laporan Alkitab atau bagian yang kita baca, Lukas pasal 23 ini, di dalam ayatnya yang ke-47, di situ dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Orang kafir memuliakan Allah sekarang. Dan dia memberikan sebuah kesaksian. Orang ini sungguh adalah orang benar. Kejadian-kejadian yang spektakuler seperti ini nggak mungkin terjadi kalau orang ini adalah orang berdosa. Ya, secara implisit di sini, seorang kepala pasukan itu memberikan kesaksian tentang siapa Yesus. Yesus adalah orang yang benar. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang tercela. Dan kepala pasukan ini menyatakan bahwa orang ini adalah orang benar. Ini menggugurkan semua asumsi atau isu atau tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati di atas kayu salib, tapi orang lain. Tapi laporan Alkitab kita ini, Bapak Ibu, memberikan pernyataan kepada kita bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Tidak mungkin kalau itu adalah orang lain. Nah, hal yang penting lagi yang perlu kita bahas di dalam kejadian yang terjadi ini adalah pernyataan Yesus ketika dia mau mati, sebelum dia mati. Khususnya di dalam ayatnya yang ke-46 itu ketika dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Artinya apa? Sekarang, kalau orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini, imam-imam ini, tua-tua ini, orang-orang Israel ini, tentara Romawi ini,
Pilatus ini, mereka bisa menghancurkan tubuhku. Mereka bisa menghancurkan fisik tubuh daripada Yesus Kristus. Tapi jiwanya itu diserahkan secara sukarela oleh Allah, oleh Yesus Kristus, oleh anak Allah kepada Bapa. Karena dia katakan tadi di ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan apa yang terjadi? Bukan saja kepala pasukan itu yang memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan menyatakan sebuah kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah orang yang benar. Tapi kita juga membaca di ayat 48, mereka-mereka yang ada dan berkerumun di situ untuk tontonan itu memukul-mukul diri sebagai sebuah ungkapan penyesalan karena dosa, tindakan yang salah yang mereka lakukan. Yesus Kristus sudah berbuat yang terbaik kepada kita. Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Sesuatu yang terbaik di luar daripada karya salib, itu kita tidak bisa temukan lagi. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa berikan kepada Allah setelah dia mengorbankan nyawanya sendiri? Responilah cinta kasih Allah itu dengan beberapa hal. Anda harus memiliki komitmen untuk setia kepada Allah. Anda harus memiliki komitmen untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan Anda harus punya komitmen untuk setia melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.